Indonesia akan melaju lagi pada babak yang keempat. Dan peluang itu sebenarnya masih ada, yang masih terbuka untuk timnas Indonesia. Dan sebentar tadi Indonesia telah mengalahkan timnas China. Pundit Malaysia kritik kinerja FAM. Contohlah Indonesia yang sudah berkembang pesat. Kuala Lumpur, kinerja Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menjadi sorotan. Kali ini datang dari seorang pundit dan analis sepak bola terkemuka Malaysia, Rahim Zahari. Buat kali pertama dalam sejarah, satu pencapaian yang sangat luar biasa. Dan kenapa aku cakap benda ini penting, Faiz? Tetapi aku nak sebut kenapa benda ini penting dan merumakan bola rumah aku adalah kerana di fasa yang mana bola sepak Indonesia sering dituduh mengambil jalan singkat. Dalam fasa di mana bola sepak Indonesia dikatakan terlalu gairah dan gelojoh untuk jalan singkat sehingga menaturalisasikan belasan ataupun mungkin puluhan pemain yang datang daripada Eropah untuk mengangkat martabat timnas untuk masuk ke Piala Dunia sehingga di fasa perkara tersebut, tuduhan-tuduhan tersebut diberikan kepada PSSI. Kejayaan ini membuktikan bahawa ada perancangan dan juga perjalanan yang berlaku dalam direction dan angle yang berbeza. Dalam tayangan talk show olahraga, Arena Bola Sepak, yang disiarkan langsung di televisi nasional, Rahim menyampaikan kritik pedas terhadap arah kebijakan FAM yang dinilainya lambat, tidak progresif, dan jauh tertinggal dari negara tetangga, Indonesia. Menurutnya, sudah waktunya FAM belajar dan meniru langkah-langkah revolusioner yang dilakukan oleh PSSI dalam membangun sepak bola nasional, baik dari sisi pembinaan usia muda, tata kelola kompetisi, hingga strategi naturalisasi dan pencapaian internasional. Lihat Indonesia, mereka sudah tinggalkan kita jauh. Dalam pernyataannya yang viral di media sosial, Rahim menyebut bahwa sepak bola Indonesia kini jauh lebih maju dan sudah mulai diperhitungkan di level Asia. Ia menyebutkan sejumlah indikator, mulai dari kualitas permainan timnas Garuda, hasil di level senior dan U23, hingga peran aktif federasi dan pemerintah dalam membenahi sepak bola nasional. Kalau kita jujur, Malaysia sudah tertinggal jauh. Dulu kita sering menang lawan Indonesia, tapi sekarang mereka sudah masuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kita masih sibuk cari alasan dan menyalahkan wasit. Ini bukan soal bakat, ini soal manajemen, tegas Rahim dengan nada geram. Ia menambahkan, PSSI di bawah Erick Thohir tahu bagaimana membangun sepak bola. Mereka rekrut pelatih kelas dunia, punya sistem pembinaan yang mulai tertata, bahkan naturalisasi mereka terarah dan tidak asal ambil. Kritik terhadap naturalisasi asal-asalan FAM. Salah satu poin paling tajam dari kritik Rahim adalah kebijakan naturalisasi pemain asing oleh FAM yang menurutnya tidak sesuai dengan semangat pembangunan jangka panjang. Kita ambil pemain yang bahkan tidak tahu sejarah Malaysia. Hanya karena mereka tak dipakai di Eropa atau Amerika Latin, langsung dikasih paspor. Sedangkan Indonesia sangat selektif. Mereka ambil pemain keturunan yang masih muda, berkualitas, dan bisa berkontribusi 5-10 tahun ke depan, jelasnya. Beberapa nama seperti Rafael Struijk, Justin Hubner, hingga Ivar Jenner disebut sebagai contoh sukses strategi naturalisasi cerdas dari Indonesia. Sementara Malaysia, menurutnya, kerap bergantung pada pemain tua atau pemain asing yang karirnya sudah meredup. Sorotan ke Liga Malaysia. Rahim juga menyentil kualitas Liga Malaysia yang menurutnya stagnan dan kurang menarik bagi investor serta penonton. Ia membandingkan dengan Liga 1 Indonesia yang kini lebih kompetitif dan memiliki rating siaran serta kehadiran penonton lebih tinggi. Liga Indonesia kini jadi tontonan utama di Asia Tenggara. Bahkan media Vietnam dan Thailand pun mulai melirik. Klub-klub mereka juga aktif di kompetisi Asia. Ini bukti manajemen liga mereka lebih profesional. Sedangkan kita, satu persatu sponsor mundur, kata Rahim. Ia menegaskan bahwa tanpa liga yang sehat dan kompetitif, mustahil membangun tim nasional yang kuat. Pujian untuk Erick Thohir dan PSSI. Dalam sesi wawancara yang sama, Rahim juga memberi pujian khusus kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurutnya, Erick adalah contoh pemimpin federasi yang visioner, komunikatif, dan berani membuat keputusan besar demi kemajuan sepak bola nasional. Erick Thohir tahu cara mainnya. Dia paham sepak bola sebagai industri. Tapi dia juga paham bahwa sepak bola adalah harga diri bangsa. Lihat bagaimana dia mendatangkan pelatih-pelatih top, menjalin kerjasama dengan klub-klub Eropa, bahkan membangun training center di IKN. Ini luar biasa, ungkap Rahim. Ajakan untuk berbenah. Kritik Rahim Zahari mendapat banyak dukungan dari netizen Malaysia yang mulai jenuh dengan janji-janji kosong dari FAM. Tagar reformasi FAM dan contoh Indonesia sempat trending di media sosial Twitter, X, Malaysia, dengan ribuan komentar dari warganet yang menginginkan perubahan nyata.
Rahim mengakhiri komentarnya dengan ajakan kepada FAM untuk berani mengambil langkah-langkah radikal jika ingin sepak bola Malaysia kembali berjaya. Kalau kita terus pakai cara lama, kita akan terus tertinggal. Ini saatnya kita buka mata dan belajar dari Indonesia. Mereka buktikan bahwa dengan visi, kerja keras, dan manajemen modern, sepak bola bisa bangkit. Kita pun bisa, asal mau berubah, pungkasnya. Penutup. Kritik pedas dari Rahim Zahari mencerminkan keresahan publik terhadap stagnasi sepak bola Malaysia. Ketika negara tetangga seperti Indonesia melaju pesat dan menunjukkan progres nyata di level Asia, Malaysia justru tampak jalan di tempat. Kini, tekanan terhadap FAM semakin besar. Akankah mereka berani berubah, atau terus bertahan dalam zona nyaman? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun satu hal pasti, suara perubahan sudah mulai menggema, dan perbandingan dengan Indonesia menjadi cermin yang tak bisa dihindari.